Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iis Alimatunisa, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan melakukan wawancara dengan Kepala TK ABA 23 Semarang dan Kepala TK Tunas Muda Semarang untuk menyelesaikan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan disesuaikan dengan nilai-nilai kebajikan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya bisa mewawancarai Bu Sri Nur Bekti selaku Kepala Sekolah TK Aisyah Bustanul Atfal 23 Semarang. Bu Nur, terima kasih atas waktu dan kesempatannya yang sudah diluangkan. Dalam kesempatan kali ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bu Nur terkait dengan ini Bu, pengambilan keputusan yang disesuaikan dengan nilai-nilai kebajikan. Pertanyaan yang pertama, selama ini mungkin Bu Nur kan sudah lama menjadi seorang kepala sekolah atau pemimpin sekolah ya Bu. Bagaimana sih caranya Ibu bisa mengidentifikasi Bu kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kasus yang merupakan bujukan moral? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Ais. Saya mencoba untuk bisa menjawab. Ya, di sini dilema etika dan moral ya. Sebetulnya banyak sekali selama saya menjadi kepala sekolah di sini permasalahan itu banyak. Antaranya bisa kita dari dalam yang terjadi pada guru, karena yang sering kita hadapi setiap hari adalah guru wali murid. Tapi di sini saya melihat yang sering saya menjumpai adalah permasalahan justru dari dalam. Bagaimana etika dan moral di sini guru itu terkadang belum bisa sinkron. Jadi kadang masih contohnya dalam menerapkan kedisiplinan, dalam menerapkan bagaimana wajib kita itu harus kemana, umum kita harus kemana, khusus kita harus kemana. Nah, di situ ya. Jadi guru di sini kadang masih mementingkan dia lebih ke moralnya. Jadi ke etikanya, padahal itu kalau kita bahas di situ sama-sama itu penting. Sama-sama itu harusnya lebih diutamakan yang itu. Tetapi yang terjadi seringnya dia mengutamakan yang berjalan itu seringnya yang moralnya. Nah, kembali lagi bahwa ini kalau kita lihat sebetulnya bukan permasalahan yang serius, tapi ternyata berdampak ke dalam kita mengajar dan sebagainya, itu pasti ada dampak negatifnya. Kemudian Bu, pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana sih Bu Nur dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama pada kasus-kasus yang dua-duanya itu ternyata kepentingannya sama-sama benar Bu, sama-sama mengandung nilai kebajikan, itu bagaimana Bu Nur menyikapinya? Ya, itu jadi dilema juga ya. Dan di posisi saya kadang mengalami sebuah, kita harus bagaimana, itu pertama. Tetapi begitu kita melihat salah satunya pada saat kita menghadapi sebuah permasalahan yang terjadi pada saat kita menghadapi, ya kita melihat dulu, ini permasalahan ini yang diutamakan itu yang mana. Contohnya, sini ada beberapa guru yang sedang melaksanakan kegiatan tugas yang berhubungan dengan kinerjanya. Padahal kalau kita melihat kinerja itu hubungannya dengan bagaimana kewajiban dia sebagai guru mengajar. Tapi akhirnya karena terjadi berbenturan waktunya, dan itu yang menjadi salah satu guru itu sebetulnya bingung juga. Saya harus melangkah kemana dulu, dan disinilah sebetulnya saya yang sebagai ujung menentukan. Ya solusinya ya tadi, begitu saya melihat ternyata ada dampaknya yang terjadi ke anak-anak, akhirnya jadi sering tidak maksimal dalam pengajaran dan sebagainya, dan ini lebih diutamakan. Jadi yang
moralnya itu tadi lebih diutamakan. Akhirnya ya guru itu sebetulnya dia merasa mengalami tidak enak dan sebagainya, itu pasti akan dialami. Kita tidak bisa membiarkan itu karena akan berdampak ke wali murid, berdampak ke anak-anak, dan bisa jadi berdampak ke guru-guru yang lainnya. Ya, contohnya kasusnya yang ini sedang terjadi, ada yang guru itu dia mengalami masih pendidikan PPG. Dia harus dalam pendidikan itu dia Zoom. Iya. Zoomnya sampai berapa kali jam, beberapa kali di jam-jam mengajar. Itu yang terjadi. Nah, otomatis anak siapa yang mengajar? Otomatis pakirnya. Sekali, 2 kali tidak akan jadi masalah. Tetapi kalau berkelanjutan kan akhirnya menjadikan dampak yang tidak bagus juga, dan itu akan nyampe ke wali murid. Akhirnya kita butuhkan ya tadi komunikasi, kita harus ketemu apa yang menjadi hambatan dan solusinya supaya keduanya bisa berjalan, tetapi tidak harus meninggalkan salah satunya. Duanya harus tetap berjalan karena salah satu keprofesian dia menjalani PPG ini untuk kinerjanya. Lalu Bu Nur, langkah-langkah nih atau prosedur seperti apa sih yang biasa dilakukan selama ini dalam mengambil langkah-langkah keputusan tersebut? Pastinya Bu Nur dalam mengambil keputusan pasti menentukan langkah-langkah. Biasanya yang dilakukan pertama kali oleh Bu Nur itu bagaimana langkah-langkahnya? Ya, yang pertama saya komunikasi. Itu yang saya lakukan. Jadi saya setelah melihat kok seperti ini, ya pada saat waktu dia nggak melakukan Zoom, selesai mengajar, saya ketemu. Ini loh, seperti ini, saya memberikan solusi. Seandainya Zoom itu bisa dilakukan di luar sekolah mengajar, apakah tidak bisa? Jadi kalau misalkan itu pun harus dari sekolah, dari saya sebagai kepala sekolah harus maju ke di situ fakultasnya dan sebagainya, itu akan saya lakukan karena saya juga sebagai pimpinan lembaga di sini tidak mau ada yang dirugikan supaya bisa jalan. Jadi dan alhamdulillah semuanya bisa ketemu solusinya. Dia Zoom itu yang awalnya di pertengahan ini bisa sambil anak-anak mengajar, Zoom itu bisa berjalan dan tidak sampai menjadi hambatan pada saat guru itu melakukan Zoom. Dan kegiatan-kegiatan seperti anak-anak belajar pun dipersiapkan dengan maksimal. Nah, di situ kita bisa tetap Zoom tapi ini tetap jalan. Lalu Bu, hal-hal apa saja sih yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika seperti yang barusan Bu Nur ceritakan? Paling efektif nih, caranya yang dianggap paling efektif, hal-halnya seperti apa saja? Ya, kita menyiapkan tempat. Jadi menyiapkan tempat di situ yang bisa berkolaborasi. Jadi keduanya itu bisa jalan. Jadi misalkan ini jamnya untuk PPG berjalannya jam ini, ya kita bagaimana? Misalkan kita siapkan tempat yang di situ bisa keduanya berjalan, tidak sampai mengganggu, dan komunikasi tetap ya. Kita harus tetap memantau. Mengalami kesulitan tidak dengan seperti itu, mengalami kesulitan tidak, dan ternyata bisa berjalan. Di sini tetap berjalan, anaknya tetap tidak mengalami hambatan, partner kerjanya pun, guru yang mendampinginya pun bisa membantu, tidak mengalami hambatan. Berarti yang dianggap paling efektif itu pemantauan ya, meninjau secara langsung ya Bu ya, meninjau secara langsung. Jadi kita melihat bagaimana kalau pada saat ini prosesnya berjalan, ini juga mengajar, mengalami hambatan tidak, sambil terus dievaluasi. Ya. Oke. Selanjutnya ya Bu, setelah tadi saya menyimak nih apa saja yang sudah dikatakan oleh Bu Nur, sepertinya pasti di dalam penyelesaian atau pengambilan keputusan ini kan pasti ada tantangannya ya Bu ya. Ada tantangannya. Mungkin Bu Nur bisa cerita nih, tantangan apa saja sih dalam pengambilan keputusan pada saat menyelesaikan kasus-kasus dilema etika ini Bu?
tantangannya? Ya tantangannya pasti ada tantangannya guys. Jadi salah satunya antara guru itu kan pasti tidak merasa kenyamanan. Iya. Karena dia terganggu juga ya. Satu, dia harus mengajar, sisi lain dia harus belajar. Iya. Itu tantangannya. Dari tantangannya tetap guru itu sebetulnya nggak bisa maksimal. Dia melakukan PPG pada saat dia juga melakukan kewajibannya. Itu tantangannya otomatis tidak bisa maksimal. Dan akan terjadi apa ya? Di sini guru itu juga kelihatan dari seperti dia mungkin terburu-buru, tergesa-gesa, karena dia harus mikir ini harus menangani anak seperti ini, saya harus seperti ini. Itu berarti di kasus yang guru memang harus memilih dalam dua pilihan ya Bu, satu PPG, satu mengajar. Mungkin dari kasus lain Bu, selain itu tantangan selama ini kan guru sudah membuat keputusan banyak ya selama menjadi kepala sekolah di TK 23 ini. Mungkin ada tantangan-tantangan lain yang kaitannya setelah diambil keputusan lalu penerimaan dari orang-orang yang tadi masalah-masalah etika ini belum selesai atau bagaimana Bu, tantangan selain itu? Ya berhubungannya kembali lagi ke pekerjaan rutinitasnya ya. Itu mesti tidak terbengkalai, salah satunya akan terbengkalai. Jadi karena dia otomatis akan tetap mementingkan satu kegiatan yang dia lakukan di situ. Misalkan dia mengutamakan zoomnya, di situ banyak tugas dan sebagainya. Sementara di sini tugas yang ke anak itu otomatis di nomor 2 kan? Iya. Dan itu tantangan yang di situ dilihat tidak bisa balance dua-duanya. Itu yang terjadi. Pernah nggak Bu, misalkan guru sudah membuat suatu keputusan atau suatu aturan atau suatu keputusan yang sudah disepakati bersama, lalu kemudian ternyata dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan keputusan yang sudah disepakati bersama tadi. Pastinya itu menjadi sebuah tantangan. Bisa diceritakan Bu? Ya, sebenarnya di sini kita kedisiplinan. Iya. Kita sudah kesepakatan SOP di sini berangkat pukul kurang lebih 30 menit sebelum anak masuk, guru sudah harus sampai di sekolah. Pada kenyataannya, kalau kita sih memahami terlambat sekali, 2 kali itu harus wajar. Tetapi kalau hampir setiap hari itu bukan hal wajar lagi. Alasannya selalu dikaitkan dengan ini dan ini. Kembali ke moralnya. Nah, sementara etika yang ada di sekolah ini, etika hubungannya dengan guru sendiri itu kita sudah tahu bahwa ini sudah peraturan. Dan solusi selalu itu kita selalu evaluasi apa yang menjadi permasalahan, apa yang menjadi hambatan. Tapi selalu saja seperti itu terjadi terus gitu loh. Itu yang menjadi tantangan. Jadi guru itu paham dengan saya tuh tahu kewajiban kita, keprofesionalan kita. Tapi kembali lagi ke moral tadi itu ternyata tantangan itu yang belum bisa kita itu akhirnya menjadi di sebuah lembaga itu menjadi aturan di sekolah itu selalu bisa disepakati. Kalau disepakati pasti disepakati, tapi tetap nanti akhirnya 75% itu hanya berjalan beberapa waktu dan untuk selanjutnya tidak bisa, baratnya istiqomah itu nggak bisa. Itu yang jadi tantangannya luar biasa ya Bu ya. Lalu Bu, ini ada pertanyaan lagi, pernahkah atau apakah ada sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bu Nur biasanya menyelesaikan langsung permasalahannya di tempat, atau Bu Nur biasanya memiliki sebuah jadwal nih dalam menyelesaikan sebuah permasalahan di sekolah? Mungkin kaitannya mungkin adalah di sekolah kan pasti ada banyak problematika ya Bu ya, mungkin kaitannya dengan wali murid atau guru atau yang lainnya. Bagaimana Bu, biasanya langsung diselesaikan di tempat atau membuat jadwal? Kalau itu permasalahannya ringan, pada saat itu juga harus diselesaikan, saya biasanya langsung menyelesaikan. Saya panggil,
saya mengajak bicara langsung face to face. Kalau itu permasalahan itu membutuhkan harus kita mencarikan bukti-bukti dulu, mencarikan solusi dulu dan sebagainya, harus bagaimana. Saya membutuhkan waktu harus mengatur jadwal saya, mengatur jadwal yang akan saya ajak untuk bicara. Kemudian permasalahan itu saya harus bisa mencari bukti, betul-betul datanya itu maksimal. Jadi pada saat nanti kita bicara itu, saya sudah memegang datanya, data permasalahan itu. Berarti biasanya terjadwal ya Bu, atau tergantung masalahnya ya Bu ya. Oke, selanjutnya ya Bu, ini adakah Bu seseorang atau faktor-faktor apa sih yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Nur dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilematika? Ya, saya tidak bisa sendiri. Ya. Tentunya setiap permasalahan saya selalu membutuhkan orang-orang terdekat yang saya bisa memberikan solusi ke saya. Tentunya di situ yang saya pandang tidak harus usianya. Kalau usianya di situ dia masih muda pun, kalau saya bisa menjadikan pertimbangan akan saya ajak bicara. Tapi di sini seringnya saya mencari seseorang yang di situ bisa memberikan solusi dari permasalahan saya, setidaknya itu bisa memberikan saya tambah bagaimana, memberikan seperti ini. Jadi dalam saya menyelesaikan masalah itu, seseorang ini yang saya anggap di sini bisa memberikan solusi penyelesaian itu, pasti dihadirkan. Ya. Berarti ada seseorang ya Bu ya, atau faktor ya. Kemudian Bu, yang terakhir nih Bu, dari semua hal tadi yang telah disampaikan oleh Bu Nur, yang sangat luar biasa tadi, poin apa sih yang bisa Ibu sampaikan nih? Mungkin di luar sana Bu banyak sekali guru-guru penggerak yang nantinya mungkin akan menjadi seorang pemimpin pendidikan atau pemimpin di sebuah sekolah. Jadi Bu Nur sebagai kepala sekolah yang baik, itu dalam mengambil keputusan itu apa sih yang harus dilakukan? Poinnya apa saja? Ya, yang pertama kita komunikasi ya. Jadi kita harus pintar komunikasi. Kita jangan diam. Karena setiap menyelesaikan masalah itu tidak bisa dengan diam. Kita harus dengan komunikasi. Kedua, kita harus arif dan bijaksana. Permasalahan yang kita hadapi tidak langsung kita terima mentah, tapi kita harus cari bukti data itu dengan betul-betul. Jangan langsung begitu terima masalah langsung, itu jangan. Tapi kita harus benar-benar masalah itu dicermati. Ini harus kemana? Ini saya harus bagaimana. Kemudian yang ketiga, kita libatkan dalam kita ini masalah. Selama masalah itu bisa kita selesaikan sendiri, kita selesaikan. Tetapi kalau permasalahan ini kita butuhkan orang-orang yang terlibat di dalamnya, kita kumpulkan, kita libatkan mereka semua. Dengan jangan langsung bersamaan. Jadi butuh data yang real dan pasti. Jadi dengan ini permasalahan ini, kasusnya yang ini dengan yang ini, A, B, C, D sudah kita dapatkan semua. Setelah itu kita kumpulkan, kita berikan solusi. Setelah kita berikan solusi itu kan bermacam-macam. Jadi ada nanti seperti ini, nanti seperti ini, tidak lanjut, terus kita amati juga. Jadi perkembangannya dari permasalahan itu, kalau itu berat, kita pantau. Tidak bisa kita langsung berikan solusi, tapi kita pantau. Sampai seberapa permasalahan itu betul-betul sudah selesai atau belum. Nah, setelah kita pantau, kemudian akhirnya otomatis jadi kita ikuti perkembangan dari permasalahan itu. Kalau kita perlu terjun langsung, ya kita terjun, visit langsung. Kalau kita perlu menyelesaikannya hanya cukup dengan komunikasi yang tidak perlu kita ketemu, itu keduanya bisa kita jalankan semuanya. Itu. Oke. Baik, terima kasih Bu Nur atas waktu dan kesempatannya yang sudah diluangkan pada hari ini. Alhamdulillah tadi dari apa yang sudah disampaikan Bu Nur, mudah-mudahan itu bisa menjadi pelajaran untuk saya tentunya, dan mungkin bisa juga menjadi salah satu contoh atau pelajaran untuk
mereka-mereka di luar sana, guru-guru hebat yang menyaksikan video kita kali ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak ya Bu atas waktu dan kesempatannya. Cukup sekian di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini bisa bertemu dengan Bu Nia. Apa kabar Bu Nia? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya ya Bu, sudah meluangkan waktu untuk saya. Hari ini saya punya beberapa pertanyaan Bu terkait dengan pengambilan keputusan seorang pemimpin atau kepala sekolah yang disesuaikan dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, pastinya Bu Nia kan sebagai kepala sekolah pasti sudah sering menemui kasus-kasus tentang dilema etika ya Bu ya. Dan pasti Bu Nia sudah dapat menyelesaikan itu karena sebagai kepala sekolah kan Bu Nia sudah banyak nih berpengalaman dalam hal tersebut. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bu Nia. Untuk pertanyaan yang pertama Bu, bagaimana sih Bu Nia itu dapat mengidentifikasi antara mana yang kasus dilema etika dan mana kasus yang rujukan moral? Terima kasih akan saya jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebagai kepala sekolah itu permasalahan pasti selalu banyak ya. Tapi di sini kita bisa melihat dulu permasalahan itu apakah benar itu dilema etika atau dilema moral. Jadi kita harus tahu dulu bagaimana permasalahan itu dan kita bisa mengidentifikasi dan merumuskan masalah, juga mengambil keputusan yang baik sehingga masalah tersebut bisa terselesaikan. Oke Bu, kemudian untuk pertanyaan yang kedua ya Bu ya, selama ini bagaimana sih Bu Nia sebagai orang kepala sekolah itu dalam mengambil keputusan di sekolah nih, terutama untuk kasus-kasus yang ada dua Bu, di mana dua-duanya itu sama-sama benar Bu. Lalu sebagai seorang pemimpin, bagaimana Bu Nia dalam mengambil keputusan? Ya, ini seperti contoh kasus saya saat ini. Besok tanggal 17 itu kita bertepatan ada dua kegiatan yang sama-sama penting dan sama-sama benar. Yang satu, kita di sekolah mengadakan kegiatan di outing class, di tempat lain saya di situ bertugas sebagai pengurus harus ada kegiatan lomba. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan seperti itu, maka saya mengambil sikap karena sama-sama penting. Jadi saya mengambil sikap dari pertama kita di TK dulu, setelah kita plotting pekerjaan semuanya dan kita plotting ke guru-gurunya, baru kita pergi ke tempat berikutnya. Seperti itu. Luar biasa. Ya Bu, untuk pertanyaan selanjutnya nih Bu, langkah-langkah apa nih Bu atau prosedur seperti apa nih yang biasanya dilakukan oleh Bu Nia selama ini dalam mengambil keputusan? Langkah-langkahnya itu apa saja Bu yang dilakukan? Langkah-langkah saat kita mengambil keputusan yang pertama itu kita harus komunikasi dulu. Nah, kita komunikasi dulu, kita cari solusi permasalahannya, kita komunikasi dengan ini masalahnya apa, kita terus bagaimana. Jadi kita cari semuanya itu tidak lepas dari komunikasi. Mungkin Bu Nia punya contoh dari permasalahan. Nah, contohnya ini ya pernah terjadi di sini. Itu contoh antara guru dan orang tua murid. Nah, di satu sisi guru merasa benar, di sisi yang lain orang tua juga merasa benar. Dan karena merasa benar itu akhirnya sama-sama menguatkan, aku merasa benar, aku juga benar. Nah, jadi kan dalam situasi seperti itu saya juga mikir, kok ini seperti ini, kok ini seperti ini. Akhirnya permasalahan seperti itu, akhirnya saya temukan dulu, saya komunikasi dengan gurunya, Bu, gimana kok ada seperti ini. Nah, yang satu gurunya dari, ini begini, oke. Terus saya ke orang tua, Bu, gimana kok gini, gini Bu, oke. Nah, suatu saat kita temukan antara guru dan orang tua murid, seperti itu. Kita temukan, kita bahas bersama, ternyata permasalahannya seperti ini. Jadi permasalahannya antara miskom. Ya. Jadi komunikasi itu penting.
Iya, betul sekali Bu. Kemudian Bu, dari adanya hal itu nih, hal-hal apa saja nih yang selama ini dianggap efektif oleh Bunia dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, hal yang penting ya, yang pertama kita kaji dulu permasalahannya, kita cari permasalahannya itu di mana, kita komunikasi ke yang pokok permasalahan dulu. Kita misalkan, semisal ini nih, ada permasalahan antara orang tua dengan orang tua, itu terjadi. Ini contoh ya, contohnya ketika saya mengadakan kegiatan untuk pengadaan PMT untuk anak, ada satu orang tua merasa keberatan karena di grup mereka tidak ada yang bisa bantu karena bekerja semua. Ya di grup yang satunya bisa, ya yang TKA itu minta harusnya dibagi tuh, ini yang TKB tidak mau karena orang tuanya bekerja semua. Nah akhirnya saya cari masanya, saya dudukkan mereka berdua. Gimana Bu, ini kan kegiatan untuk kita semua. Seandainya ibu keberatan, monggo, keberatannya gimana? Nah kita cari permasalahannya, dan itu pun nanti kita pecahkan bersama. Dan akhirnya setelah ada komunikasi dan kita cari permasalahannya, akhirnya mereka berarti intinya itu karena kurang kerjasama antara orang tua murid yang lain dan kurang komunikasi juga bisa. Itu akhirnya setelah ada keputusan tadi, hasil musyawarah tadi, ya akhirnya kita ternyata bisa Bu. Jadi intinya yang PKB jenengan bagi semua, dan bisa ndak bisa, mau ndak mau, tanggung jawab dengan kelompok masing-masing. Akhirnya ya bisa berjalan sampai sekarang. Gitu. Setelah menyimak nih tadi yang sudah disampaikan oleh Bunia, pastinya sebagai seorang kepala sekolah dalam pengambilan keputusan pasti ada tantangan ya Bu. Pasti ada tantangan. Dan tantangan apa saja sih Bu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan banyak ya, dan itu pun tidak 1-2 kali. Kita mengadakan misalnya mengambil keputusan itu tidak 1-2 kali. Karena apa? Sekali kita mengambil keputusan, biasanya itu di belakangnya masih ada suara-suara sumbang yang tidak enak. Nah, jadi kita mengadakan, berarti tidak hanya sekali saja kita membuat itu. Oke, suatu saat kita kumpulkan mereka lagi. Nah, jadi tidak hanya sekali, 2 kali atau 3 kali kita menggali semua itu. Jadi biar masalahnya jadi selesai dan clear, tidak ada gundelan di belakangnya. Itu. Ada ini, apakah Anda memiliki sebuah jadwal? Bunia mungkin kan dalam membuat keputusan itu pernah nggak sih Bunia itu menentukan jadwalnya untuk menyelesaikan kasus-kasus terkait dengan dilema etika? Untuk jadwal ada seperti yang saya ceritakan tadi, kita dalam mengambil keputusan, dalam merumuskan masalah tidak hanya 1-2 kali. Jadi misalkan suatu saat ada masalah, hari ini kita bahas, ternyata di belakang masih ada lagi. Oke, untuk hari yang lain kita kumpulkan lagi. Jadi ada jadwal, kita cari jadwal, cari jam yang tepat, cari tempat yang tepat. Jadi situasi hati orang tua pun atau situasi hati guru pun kita cari yang tepat. Jadi sama-sama mood tenang ya. Jadi seperti itu. Jadi kita jadwal dulu. Kita lihat kok ini sekali kok belum berhasil. Kita buat jadwal lagi. Jadi seperti itu hingga berhasil. Berarti jadwalnya memang ada ya Bu ya Bu ya. Oke, terus selanjutnya Bu, ini adakah seseorang atau faktor-faktor apa sih yang selama ini mempermudah atau membantu Bunia dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika? Untuk seseorang yang mengambil keputusan ya, sebetulnya kita lihat dulu dari permasalahannya.
Kalau seandainya masalah itu masalah yang bisa kita selesaikan antara kepala sekolah dengan mereka, ibarat contohnya dengan orang tua murid atau guru, bisa kita selesaikan dengan baik, kita selesaikan. Tapi seandainya masalah itu terlalu berat dan sudah di jalur hukum, kita serahkan, kita komunikasikan ke yang lebih berwenang. Ya. Ibaratnya kita komunikasikan dengan atasan kita, atau di sini kita yayasan, ya seperti itu. Berarti melibatkan orang lain ya? Iya, kita melibatkan orang lain. Tergantung masalahnya. Tergantung dari masalah. Iya. Nih ini yang terakhir nih Bu Nia. Dari semua hal ini Bu Nia sudah bercerita ya, dari pengambilan keputusan yang A sampai Z gitu ya Bu. Kira-kira ada nggak sih Bu poinnya, poin yang bisa Ibu sampaikan? Mungkin di luar sana Bu banyak guru-guru penggerak yang nantinya akan kepengen menjadi kepala sekolah. Bu Nia bisa menyampaikan sesuatu jika menjadi kepala sekolah atau seorang pemimpin pembelajaran, apa sih yang harus diperhatikan? Ya, ini sedikit pesan dari saya untuk guru-guru penggerak ya. Ya, yang pertama dalam setiap mengambil keputusan sebagai seorang guru penggerak ini, yang pertama kita harus selalu berkomunikasi. Komunikasi itu penting, sangat-sangat penting. Karena memang itu kunci kesuksesan itu di komunikasi. Dan yang kedua itu kita harus dalam mengambil keputusan itu kita usahakan tidak subjektif. Okay? Karena bila kita subjektif maka suatu keputusan tidak akan berhasil dengan baik apabila kita subjektif. Dan yang ketiga itu jadi seorang guru itu harus benar-benar bijaksana. Bijaksana dalam menyikapi suatu masalah, bijaksana dalam memutuskan masalah, ya. Semua itu harus dengan bijaksana. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya yang terima kasih Bu. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya Bu Nia sudah diluangkan siang ini, dapat mendengarkan pertanyaan-pertanyaan saya dan menjawab pertanyaan saya dengan sangat luar biasa. Terima kasih sekali lagi Bu Nia, semoga apa yang tadi sudah Bu Nia ceritakan, sudah Bu Nia sampaikan bisa menjadi pembelajaran untuk diri saya tentunya dan untuk yang menyaksikan nanti. Sekali lagi terima kasih ya Bu Nia. Sama-sama, yang penting tetap semangat. Terima kasih Bu. Terima kasih.